kapan hal seperti ini juga difatwakan haram? Coba lihat videonya ini ya. Ini konser solawat, isinya dugem di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama telah memfatwakan haram sonhorek melalui Bahsul Masail. Lanjut juga MUI ikut serta memfatwakan haram sonhorek. Kira-kira kapan hal seperti ini juga difatwakan haram? Coba lihat videonya ini ya. Ini konser solawat, isinya dugem di dalamnya. Kalau kita lihat kerusakan dari sisi agama jauh lebih parah yang kayak begini. Ya, sonhorek juga merusak, tetapi konser solawat seperti ini jauh lebih merusak dari sisi agama. Karena mereka merasa sedang solawat, sedang ibadah, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah kemaksiatan. Joget-joget, dugem-dugem, laki-laki perempuan jadi satu, lalu mengucapkan kalimat-kalimat solawat, pujian kepada Rasulullah. Kira-kira kapan akan difatwakan haram yang seperti ini? Ada joget-joget semua. Wih, banyak nih penontonnya di luar. An-Nabi sallu alaihi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kapan hal seperti ini juga difatwakan haram? Karena semakin banyak di Indonesia. Sebenarnya tanpa difatwakan haram pun kita tahu ini adalah penyimpangan. Tetapi bagi orang-orang tertentu butuh fatwa tersebut karena sebagai penegasan gitu. Kalau sudah ditegaskan haram biasanya mereka akan sadar. Ya, kapan akan difatwakan haram yang seperti ini ya? Yang memfatwakan baiknya ya dari kalangan ulama NU, karena oknum-oknum yang melakukan seperti ini kebanyakan dari NU, teman-teman ya. Ini ada tulisan Maulid Nabi Muhammad ya. Jadi acara Maulid begini isinya. Ya biasanya ya dari oknum-oknum NU yang seperti ini, teman-teman. Ya tidak semua orang NU begini, hanya oknumnya saja. Tetapi yang seperti ini udah bisa kita pastikan bahwa mereka kebanyakan dari NU. Jadi alangkah baiknya kalau yang memfatwakan haram itu ulama-ulama NU. Karena kalau sesama NU saling menasehati itu dampaknya lebih besar. Nanti kalau orang-orang Salafi yang mengeluarkan fatwa malah dituduh Wahabi lagi. Nah, bayangin kalau yang memfatwakan haram itu adalah ulama Salafi, wah pasti akan dituduh Wahabi di demo habis-habisan. Untungnya yang memfatwakan sonhorek haram itu ulama dari NU, teman-teman. Jadi nggak ada yang teriak-teriak Wahabi. Nah, yang seperti ini juga semestinya difatwakan haram oleh ulama-ulama NU. Biar semakin baik lagi acara sholawatannya, tidak ada yang joget-joget begini. Ini laki-laki perempuan jadi satu di sini. Semoga segera secepatnya difatwakan haram hal-hal seperti itu karena sangat merusak agama kita, teman-teman ya. Sonhorek sudah difatwakan haram, nah tinggal ini nih, tinggal sholawat dugem-dugeman banyak sekali terjadi di Indonesia. Ini ada lagi videonya, kita lihat ya. Perempuannya joget-joget juga. Nah, tuh kan. Anehnya kok nggak dilarang ya? Di situ kan ada
kiainya ya, ada pemuka agamanya, kok nggak ngelarang gitu loh. Oke, kok dibiarkan gitu ya, aneh-aneh aja. Kita simak lagi video lainnya. Astagfirullah. Aduh ya Allah, apa-apaan loh. Gini teman-teman ya, coba Anda bayangkan nih, misalnya nama seorang kiai, namanya katakanlah Kiai Umar, lalu kalian sebutkan namanya sambil joget-joget. Kiai Umar, kira-kira sopan nggak sama kiai tersebut? Jelas nggak sopan. Lah kalau dengan kiai aja seperti itu tidak sopan, apalagi kepada Rasulullah. Kalian sebut-sebut nama Rasulullah dengan adab yang seperti itu. Perlu dipahami bahwa sholawat itu bukan sekedar lantunan syair-syair biasa seperti nyanyian yang dilantunkan sembarangan. Tidak, sholawat itu ibadah. Bahkan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Lihat tuh perintahnya, bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi itu dengan penuh penghormatan kepadanya. Kalau solawatnya joget-joget seperti ini, ya di mana letak penghormatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingat, sholawat itu ibadah. Saking agungnya sholawat, kita ucapkan juga di dalam sholat kita. Sekarang sedih kita lihat orang sholawat sambil joget-joget, sholawat sambil dangdutan. Ya, aduh, bebas mau nari-nari, mau, aduh, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan kemudian sholawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Semoga secepatnya dari para ulama NU, saya yakin di NU banyak masih ulama-ulama lurus, segera memfatwakan bahwa solawat-solawat dugem, solawat joget-jogetan itu adalah perbuatan haram. Yang haram ya bukan solawatnya, tapi menjadikan solawat sebagai alat dugem. Musik-musik dugem mengakibatkan kemaksiatan di situ, itulah yang menyebabkan haram. Ini harus diperjelas karena agak susah sama SDM rendah itu, benar-benar harus detail teman-teman. Nanti kita bilang sholawat dugem-dugem haram, mereka malah mengatakan kok sholawat haram sih? Dikira sholawatannya yang haram. Sama seperti ziarah kubur, dikira kita melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Yang terlarang itu ziarah kubur sambil minta-minta sama kuburannya. Dikira kita mengharamkan sound system. Siapa yang mengharamkan sound system? Yang haram itu sound yang dipakai buat dugem yang namanya sound horek gitu loh. Emang susah ngadepin orang bodoh tapi ngeyel. Tapi kalau kita diam kan malah agama kita yang rusak. Jadi mau tidak mau ya kita harus bersuara meluruskan. Mendiamkan kerusakan agama itu sesuatu yang buruk. Salah satu sebab menyebarnya kebodohan karena diamnya orang-orang pintar. Dan di yaumil akhir nanti akan dihisap juga orang-orang yang punya kapasitas ilmu meluruskan agama tapi diam. Allah akan mempertanyakan, kamu kan tahu itu menyimpang, kamu kan tahu itu salah, kenapa kamu nggak luruskan? Jangan hanya karena takut dicap Wahabi lalu mendiamkan kemaksiatan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.